Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Ajaibnya, tiba-tiba sesuatu terjadi dan mampu merubah nasibmu. Penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya, energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Oke. Ada Page of Swords. Ada Justice di sini. Ada Eight of Swords. Ada King of Pentacles. Dan ada Queen of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Ada Page of Swords. Saya melihat sepertinya di sini terkadang ada perasaan yang capek ya, lelah dengan situasi. Berusaha untuk kuat, tetapi kayaknya ada juga yang membuat kamu putus asa di sini. Artinya kamu tidak mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan kamu. Ada kebimbangan, ada keraguan-raguan di sini saya lihat. Oke. Saya melihat sepertinya kamu butuh kayaknya di sini butuh motivasi, butuh support dari orang-orang yang kamu sayangi. Ya mungkin ada keadaan yang tidak bisa kamu kendalikan di sini. Ada keadaan yang mungkin sesuatu hal yang terjadi yang mungkin membuat kamu jatuh, membuat kamu terpuruk, membuat kamu sulit untuk bangkit. Berusaha untuk mencari keseimbangan, berusaha untuk mencari bantuan, berusaha untuk mencari tempat kamu berpegang, oke? Tapi kembali lagi di sini, bagaimanapun support yang orang lain berikan kepada kamu, tentunya yang terpenting itu adalah dari dalam diri kamu sendiri ya. Jadi di sini saya melihat pada akhirnya, meski terkadang ada situasi yang tidak bisa kamu kendalikan atau ada tiba-tiba sesuatu hal terjadi yang mungkin membuat kamu jatuh, membuat kamu sedih dan kecewa, tapi ternyata kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan di situasi itu, untuk berusaha bertahan apapun keadaannya, berusaha untuk bangkit dan tetap menjalani hidup. Oke, ada Page of Swords. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu terkadang ingin menyerah, ingin putus asa. Tapi kembali lagi, kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki. Oke, kamu mampu untuk bertahan. Ya mungkin dalam hubungan, dalam karir, atau dalam bisnis. Saya melihat kamu pada akhirnya mampu struggle lagi, mampu bangkit lagi, mampu berani lagi melangkah. Artinya kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu di sini. Mengendalikan diri kamu untuk tetap baik-baik saja, untuk bertahan. Oke, bertahan dan yakin yang lebih baik atau yang terbaik akan kamu dapatkan. Dan bisa saja kejatuhan ini pada akhirnya mampu merubah nasib kamu jadi lebih baik. Oke, lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada perpisahan, yaitu artinya bisa saja untuk mendapatkan kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik. Menemukan seseorang yang lebih baik di sini.
Oke, ada justice di sini. Eh, saya melihat ini keadilan ya dalam kehidupan kamu, yang mungkin ada sebagian kamu yang pernah merasa dizolimi atau dibohongi atau ditusuk dari belakang oleh teman sendiri atau orang terdekat ya. Karena hal itu akan sangat menyakitkan di saat kamu dibohongi oleh orang terdekat. Itu akan sangat menusuk jantung kamu ya, di saat kamu berharap, di saat kamu berekspektasi terhadap dia, tetapi ternyata dia justru mengkhianati kamu, membohongi kamu. Dan saya melihat di sini kamu sudah benar-benar kayaknya udah nggak peduli terhadap sesuatu hal yang menyakitkan atau membuat kamu kecewa. Kamu berusaha untuk ke depan, untuk melihat ke depan. Artinya siapapun yang nyakitin kamu, siapapun yang mungkin membuat kamu kecewa, artinya dia sudah tidak lagi pantas ada di hati kamu. Seseorang yang mungkin telah mengkhianati kamu, seseorang yang telah menipu atau membohongi kamu, artinya dia tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu, tidak lagi pantas ada dalam kehidupan kamu. Ada Eight of Swords dan saya lihat mungkin sebagian kamu saat ini masih dalam kesendirian ya, masih menikmati kesendirian, masih betah dengan kesendirian. Ya mungkin memang belum ketemu dengan seseorang yang tepat, belum ketemu dengan seseorang yang benar-benar bisa mengerti, bisa memahami atau saling mengerti, saling memahami. Ada kerinduan pastinya, ada kerinduan, ada kesepian yang kamu rasakan, meski di luar kamu terlihat bahagia, terlihat baik-baik saja, tetapi sepertinya ada yang kamu pendam di sini. Ada kerinduan, ada sesuatu hal yang kamu butuhkan, sosok seseorang yang bisa, ya pastinya kamu butuh seseorang tempat ya, tempat kamu bercerita tentang kesedihan, tentang kebahagiaan, tempat kamu menumpahkan segala rasa, itu tidak bisa dibohongi pastinya. Oke, kamu butuh seseorang. Ya mungkin ini belum tepat saja orangnya. Ada King of Pentacle dan saya melihat di sini sepertinya kartu ini saling keterkaitan ya. Seseorang yang tepat, seseorang yang satu visi satu misi kayaknya akan hadir dalam kehidupan kamu. Ini juga adalah salah satu yang mampu merubah nasib kamu ya. Ya mungkin tiba-tiba akan ada pertemuan, akan ada keajaiban. Ini bisa tentang dari orang masa lalu, atau orang yang satu frekuensi, satu visi, satu misi, atau mungkin orang yang awalnya hanya menjadi partner, tetapi kayaknya ada chemistry-nya, ada rasa di situ. Artinya kamu dan dia sama-sama ya mungkin orang sama-sama pekerja keras ya, sama-sama punya visi dan misi untuk kedepannya, untuk masa depan yang lebih baik. Sama-sama orang yang struggle, yang mungkin sama-sama pernah gagal juga dulunya dan belajar untuk kedepannya jadi pengen hubungan yang lebih serius. Karena saya melihat di sini Queen of Swords, saya melihat kamu gak mau main-main ya, kamu sudah lebih serius untuk masa depan, kamu seseorang yang tegas, gak pelin-pelan. Ya mungkin ada beberapa, tidak hanya satu orang yang mendekat, tapi di sini kamu sudah lebih sensitif, lebih selektif dalam memilih, lebih tegas. Jika seseorang hanya ambisi atau keinginan sesaat, kamu tidak akan segan-segan untuk melakukan penolakan. Karena saya melihat kamu sudah lebih serius untuk masa depan, karena kamu sudah waktunya untuk bisa memulai hubungan baru ya. Sepertinya kesendirian kamu pada akhirnya akan berakhir di sini. Karena memang ada seseorang yang tulus pada akhirnya, ada niat yang baik pada akhirnya untuk kamu di sini. Mungkin sudah panjang prosesnya di sini, tapi pada akhirnya kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih indah, sesuatu hal yang lebih baik. Seseorang yang kayaknya memang satu frekuensi, satu pemikiran. Tetap akan ada perbedaan nantinya, tetapi perbedaan itu pada akhirnya bisa akan lebih saling menguatkan cinta di antara kalian. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada do not frustrate, ada open mind, di sini ada trust your gut feeling, ada slow down to relax, dan di sini ada limitation is power.
Dan dari tebaran kartu ini, saya melihat di sini kamu sudah benar-benar melepaskan masa lalu ya. Kamu sudah benar-benar bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru di sini. Kamu sudah tidak frustasi lagi, kamu sudah tidak terbelenggu, kamu sudah tidak berpikir negatif lagi. Ya mungkin selama ini kamu berpikir tidak ada yang bisa dipercaya, semua hanya memanfaatkan kamu, hanya ingin mengambil kesempatan atau hanya ambisi sesaat, keinginan sesaat. Kamu sudah berusaha untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang seperti itu karena memang seseorang yang hadir ini mampu untuk meyakinkan kamu, mampu untuk meluluhkan kamu. Meskipun awalnya kamu menutup diri ya, tapi dengan ketulusan di sini, dengan sesuatu hal yang memang datangnya itu dari hati, jadi mampu menyentuh hati kamu, mampu membuat kamu jadi lebih terbuka di sini. Meski terkadang wajar ya, terkadang ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketakutan, kekhawatiran, tetapi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tentunya itu adalah bentuk dari kewaspadaan kamu agar tidak salah, agar tidak menyesal nantinya. Dan saya melihat kamu mampu ya untuk mendengarkan kata hati, feeling kamu, intuisi kamu untuk bisa mengarahkan kamu kepada kebaikan, kepada sesuatu hal yang tepat. Karena ada saatnya di saat kita ragu atau was-was, khawatir, penting juga untuk kamu lebih menyatukan antara hati, pikiran kamu, logika kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang tepat. Ya mungkin di sini kamu memang tidak terburu-buru ya, tidak memaksakan, berusaha untuk menjalani dulu, berusaha untuk sama-sama tahu tentang karakter, tentang sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana. Apakah hanya mau main-main atau memang akan ada masa depan? Artinya di sini sebenarnya kamu nggak terburu-buru, tetapi tentu dengan keseriusan, tentu dengan persiapan yang sangat matang. Berusaha untuk menikmati prosesnya saja. Oke, berusaha untuk menikmati hubungan yang saat ini kamu jalani. Menemukan kembali kebahagiaan, oke? Dan mungkin bisa saja seseorang ini melebihi ekspektasi kamu. Seseorang yang benar-benar bisa memahami ya, mengerti tentang apa yang terjadi di masa lalu kamu. Karena hal yang terjadi di masa lalu membuat kamu kayaknya mungkin bersikap lebih dingin awalnya, tetapi seseorang ini mengerti tentang rasa trauma, tentang rasa takut yang kamu rasakan, dan dia mampu mengendalikan itu. Mengendalikan rasa takut kamu, karena yang dia berikan itu mampu menyentuh hati kamu. Sesuatu hal yang datang dari hatinya mampu meluluhkan perasaan kamu. Ya mungkin ada kebekuan hati kamu, dingin terhadap cinta atau kasih sayang, tapi dengan dia memberikan ketulusan, niat yang baik, pada akhirnya itu akan sampai ke hati kamu. Dan dengan begitunya perasaan kamu akan terbuka. Bagaimanapun kamu menutup diri, tetapi di saat seseorang ini mampu meluluhkan hati kamu, pada akhirnya kamu juga akan terbuka. Karena memang kamu lebih mendengarkan kata hati, intuisi kamu mengatakan ini adalah yang terbaik untuk kamu. Yang pada akhirnya mampu sembuh dari rasa trauma ya. Ya mungkin di saat kamu mengingat masa lalu, kamu sudah tidak merasa sakit. Kamu sudah tidak merasa kecewa dan kamu sudah mampu tersenyum di saat kamu mengingat apa yang terjadi di masa lalu kamu. Artinya kamu sudah benar-benar mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan kamu. Tentunya akan ada masa lalu, akan ada sesuatu hal yang dulunya menyakitkan sebelum kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat, menghibur. Oke, untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, dalam kegalauan atau dilema, dalam memutuskan apapun hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, memberikan kamu kekuatan untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Yakin semua akan baik-baik saja.
Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.